Anjing yang dipelihara keluargaku. Bab 240. Ken harus mengecek matanya ke rumah sakit. Setelah selesai sarapan, Rehan dan Yuki membawa Ken ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter memberitahu Rehan dan Yuki bahwa mata Ken pulih dengan baik dan akan segera sembuh setelah 2 kali perawatan. Setelah Rehan mendengar perkataan dokter, hatinya terasa lega. Lengan kirinya menggendong Ken dan lengan kanannya merangkul pinggang Yuki. Ayo, mari makan besar dan kita rayakan. Yuki meliriknya dan ragu-ragu sebelum dia berbisik. Lebih baik kamu pergi ke perusahaan. Kamu bisa makan malam besar dan rayakan di malam hari. Ketika Ken melakukan pemeriksaan, Rehan menerima beberapa panggilan dan tampaknya di perusahaan sedang ada masalah. Rehan tidak menyangka Yuki begitu perhatian. Dia pun mencium pipinya. Istri yang baik. Aku akan pergi ke perusahaan mengatasi sedikit masalah. Aku akan kembali lebih awal di malam hari. Panggil Naira juga, kita rayakan bersama. Yuki meraih tangan kecil Ken dan mengangguk dengan patuh. Baiklah, Ken dan aku menunggumu di rumah. Sangat bahagia mempunyai istri dan anak yang menunggu di rumah. Rehan mengantar istri dan putranya pulang ke rumah dan bergegas kembali ke perusahaan untuk menangani masalah. Pemeriksaan yang berlangsung sepanjang pagi. Setelah makan siang, Ken pun mulai mengantuk. Setelah menidurkan Ken, Yuki agak kewalahan. Orang-orang pun mulai istirahat sore hari. Kediaman Rehan yang besar terasa tenang di mana-mana. Sejak bertemu Ken, suasana hati Yuki sangat bergairah dan tidak ada keinginan untuk tidur sama sekali. Yuki pergi ke ruang kerja Rehan untuk mencari buku. Berjalan ke teras untuk membaca beberapa halaman. Teras rumah keluarga Rehan sangat nyaman. Kayu nanmu yang halus di lantai pertama ruang tamu, tertutup naungan pohon kapur barus. Di musim panas, duduk di sana itu sangat menyenangkan. Setelah membaca buku itu sebentar, akhirnya dia agak mengantuk. Yuki dengan malas mengambil buku itu dan berjalan menuju kamar tidur lantai 2 sambil memegang daster panjangnya. Tangga marmer besar berasa sejuk dan menyenangkan, dan Yuki menaiki tangga. Ketika dia melangkah di tangga tingkat tertinggi, kaki Yuki tiba-tiba tergelincir. Dengan respon cepat, meraih pagar pembatas, dan kakinya menghantam tangga. Lututnya tergores besi, dan lapisan kulit terkelupas. Rasa sakit seperti terbakar. Yuki meraih ganggang tangga dan menatap ke atas tangga. Ternyata seseorang dengan sengaja ingin melukainya. Tangganya terlihat cerah mengkilap. Jika bukan minyak lantas, apalagi? Ada orang yang menyiram minyak di tangga, ingin membuat dia terpleset. Orang ini siapa? Tidak sulit untuk menebaknya siapa. Yuki menatap minyak di tangga.
Mukanya semakin masam. Dia mengira Naira hanya berperilaku seperti Tuan Putri. Tidak menyangka bisa melakukan hal bodoh. Trik yang tidak pantas seperti ini masih bisa dia pelajari dan dipergunakannya. Jika yang jatuh dia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Ken terbangun dan mencarinya, lalu terpleset, bagaimana? Yuki perlahan berjalan melingkar, menghindari minyak di tangga. Berjalan menuju kamar Naira. Tiba di depan kamar Naira. Dia baru saja hendak mengetuk pintu. Tiba-tiba dia mendengar suara pria terengah-engah di ruangan yang seberang. Dan Yuki mendengus dan berhenti. Suara Naira terdengar dari dalam. Tidak hari ini. Yuki masih membaca di teras. Jika dia naik ke atas, akan terdengar olehnya nanti. Pria itu terdengar tidak sabaran. Kamu jahat. Setelah memantik api, kamu berpura-pura jadi wanita perawan. Ayo, bisakah aku cepat menyelesaikan perang? Naira terkekeh. Itu tidak berarti aku ingin memanggilmu. Kamu tahu, kamu adalah anjing yang dipelihara keluargaku. Mau tidak mau, aku yang putuskan. Kemudian terdengar suara benturan keras di ambang pintu. Tampaknya pria itu marah dan mendorong Naira ke pintu. Yuki tidak punya kesabaran untuk mendengarkan mereka lagi. Mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Naira, apakah kamu di dalam? Bukakan pintu untukku. Naira yang terjerat tiba-tiba mendengar ketukan pintu dan sedikit panik. Mendorong pria itu ke dalam lemari dan menyembunyikannya. Merapikan rambut dan pakaiannya, Naira membuka pintu dengan gaya angkuhnya.